Baik, ini saya ambil dari uh, poster yang Pak Dian buat gitu ya, dan teman-teman di sana cukup menarik. Ada gambar yang sebenarnya saya tadinya heran, wah ini mungkin Sumatera Barat mau buat jembatan sekeren jembatan Holtecam, karena kalau nggak salah itu jembatan Holtecam yang pernah saya kunjungi juga di Jayapura sana gitu ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan Sumatera Barat punya jembatan seindah itu, karena memang salah Amin, Pak. satu jembatan yang uh, cukup dibanggakan di Indonesia. Salah satu kita memiliki jembatan Holtecam ini di wilayah timur, gitu ya. Baik, apa yang ingin saya sampaikan kali ini? Sedikit saya buat judul yang agak berbeda dengan apa yang dijadikan topik seminar, tetapi masih senada tentunya, gitu ya. Dan ini judul terus terang saya ambil dari media massa yang juga menulis bagaimana tantangan geologi di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur. Nanti saya akan perlihatkan. Dan saya sengaja menggunakan foto ini. Foto ini mudah-mudahan terlihat. Saya berada di Ngaresianok, gitu ya, tempat yang sebenarnya pertama kali itu menggodok keahlian saya. Karena begitu saya lulus sarjana waktu itu, saya langsung dikirim ke Ngaresianok ini selama kurang lebih 2 bulan gitu ya, sehingga ini sebenarnya tempat yang menggodok saya pertama kali di dunia profesional. Karena waktu itu Ngaresianok konon banyak masalah terkait dengan longsor, terutama di tebing-tebing yang tinggi. Jadi cukup menantang bagi saya, dan sebenarnya ada beberapa publikasi khusus tahun 95 sampai tahun 97 yang saya tulis mengenai longsoran di Ngaresianok ini gitu ya. Sudah cukup lama sehingga saya sendiri bingung karena waktu itu belum saya simpan dalam bentuk digital. Baik, satu kesempatan yang juga suka di Ngaresianok ini adalah sketsa saya untuk salah satu sudut keindahan alam Ngaresianok. Jadi kalau di Padang dan juga Sumatera Barat pada umumnya, tadi Pak Daru sudah menyebutkan, ini geowisatanya juga bagus. Salah satu yang ingin saya ingatkan juga Sumatera Barat, khususnya Padang, juga menyimpan potensi-potensi bahaya geologi yang juga harus diwaspadai. Tak lepas juga dari geowisata, tentunya dalam konteks kali ini saya akan melihat ke arah pengembangan infrastruktur. Dan ini saya buat tahun 2014 waktu ke sana beberapa kali dan saya sempatkan untuk membuat sketch ini. Ada 3 hal sebenarnya dalam presentasi saya. Yang pertama, saya ingin mengemukakan terkait dengan geologi teknik untuk sekedar reminder untuk teman-teman di sini gitu ya. Barangkali ada yang belum terbiasa mendengar istilah geologi teknik gitu ya. Apa bedanya dengan geologi? Apa bedanya dengan teknik geologi? Kadang-kadang terbalik-balik gitu ya. Nah, sedikit saya ingin meng-highlight itu. Yang kedua juga nanti saya akan lebih banyak sharing hal-hal terkait dengan pengembangan infrastruktur di Indonesia, terutama terkait dengan percepatan infrastruktur. Dan yang terakhir tentunya saya akan mengemukakan satu peluang dan tantangan sesuai dengan topik kali ini. Baik, saya mulai dengan apa itu geologi teknik. Nah, saya berikan beberapa keahlian-keahlian khusus atau spesialisasi ya dalam geologi, dan di sini saya suka menggunakan istilah ini digit kedua dari keahlian geologi yang cukup banyak. Belum semuanya ini gitu ya. Dan saya buat geologi teknik sebagai salah satu di antaranya, dan sebenarnya yang menarik kalau teman-teman bisa lihat di situ, ada istilah yang memang relatif baru yaitu geotechnical geologist, yang juga beberapa event saya memperkenalkan keahlian itu di berbagai dunia pencarian kerja. Sebenarnya keahlian itu sudah muncul juga. Saya lihat kalau di Indonesia belum ada yang memasang geotechnical geologist. Nah, yang lain juga ada medical geologist, ya, agrogeologist, military geologist yang sebenarnya cukup menarik juga untuk digali.
Saya tidak akan ke sana, saya akan fokus ke geologi teknik, dan salah satu gambar yang memang saya suka di sini yaitu bagaimana memperlihatkan geologi teknik ini terkait dengan aspek geologi dan tentunya tantangan-tantangan ke depannya terkait dengan infrastruktur yang akan dihasilkannya. Jadi ada dua kuadran di sini yang memperlihatkan seakan-akan bagaimana ahli geologi teknik harus menguasai dua hal. Yang pertama adalah dia memiliki kemampuan geologi yang cukup kuat dengan berbagai keilmuan di dalamnya dan proses-proses yang terjadi di bumi tentunya dan material yang ada. Kemudian juga bagaimana ahli geologi teknik itu memproyeksikan itu semua dalam kaitannya dengan pengembangan infrastruktur. Ya, tentunya banyak hal nanti yang harus diuraikan dan akan saya coba highlight satu demi satu hal-hal apa saja yang harus diuraikan oleh ahli geologi teknik ya terkait dengan pengembangan infrastruktur. Baik, satu hal yang juga sering kali saya sampaikan di sini dan ini menjadi kesepakatan para ahli di dunia sebenarnya, sehingga saya perlu menyampaikan juga apa itu geologi teknik, ya, yang saya ambil dari International Association for Engineering Geology and the Environment. Ini menarik kalau kita menggali sejarah asosiasi dunia ahli geologi teknik ini gitu ya, yang sebenarnya didirikan di situ tahun 67. Ya, jadi relatif pertengahan abad lalu gitu ya. Dan kongres pertama pun tahun 70, jadi beberapa tahun, 3 tahun kemudian. Nah, di situ sebenarnya ada beberapa ahli geologi Indonesia yang sudah terlibat. Ya, saya mencatat salah satu yang cukup ternama yaitu Bapak M.N. Purbo, nanti bisa digali gitu ya. Dan yang menarik sebenarnya awalnya memang singkatannya tidak menggunakan the environment karena waktu itu hanya aspek geologi teknik saja. Ditambah the environment itu tahun 97 untuk memperluas bagaimana peranan ahli geologi teknik secara lebih luas lagi dalam singkatannya, tetapi tetap IAEG di situ yang digunakan. Baik, mengapa geologi itu penting, dan ini kalimat yang selalu saya gunakan juga. Saya kalau di kelas selalu bilang selama infrastruktur itu masih berada di bumi gitu ya, kita harus tetap membutuhkan geologi tentunya. Ya, apalagi infrastruktur sekarang sudah diletakkan seakan-akan masuk ke dalam bumi. Ya. Yang kita kenal dalam bentuk terowongan misalnya. Atau bahkan nanti ada underground building, bangunan di bawah tanah gitu ya. Dan tentunya infrastruktur sekarang ini menggunakan material-material yang berasal dari dalam bumi. Nah, tidak dielakkan lagi tentunya aspek geologi itu sangat penting. Nah, ini yang tadi saya ingin sampaikan. Jadi ada 5 aspek utama yang saya biasa sampaikan dalam kaitannya dengan pentingnya informasi geologi, terutama geologi teknik untuk pengembangan infrastruktur. Urutannya kalau di sini saya seringkali memberikan yang pertama adalah terkait dengan kondisi geomorfologi. Kemudian yang kedua terkait dengan material, yaitu batuan dan tanah terutama. Kemudian kita juga concern aspek struktur geologi yang dalam geologi teknik seringkali dikenal sebagai bidang-bidang diskontinuitas, terutama pada batuan. Kalau kita bekerja pada batuan, ya penting sekali kita melihat ini. Kemudian juga aspek hidrogeologi, dalam konteks geologi teknik kita harus berdamai dengan masalah air tanah, ya, selain air permukaan tentunya. Dan yang terakhir ini yang mungkin juga mengemuka di wilayah Sumatera Barat, khususnya Padang, adalah aspek bahaya geologi yang tadi saya sampaikan. Ya, cukup banyak 4 jenis bahaya yang sering kali dibahas, yaitu gempa bumi, gunung api, kemudian gerakan tanah dan tsunami. Nah, ini menjadi bagian yang sangat penting tentunya juga dalam pengembangan infrastruktur. Saya ingin meng-highlight bagian yang terakhir terkait bencana di situ, karena beberapa kali kejadian menimpa Padang dan sekitarnya,
Dan ini saya ambil dari foto kejadian gempa bumi 2009 ya, 30 September. Nah, di situ sebenarnya cukup menarik, nanti akan saya perlihatkan satu hal, dan saya ingin menggarisbawahi ada satu kalimat yang mungkin sudah banyak dikenal oleh para ahli geologi tentunya yang berkecimpung di bencana. Earthquakes do not kill, but the buildings do. Jadi kita jangan menyalahkan gempanya, tetapi kita harus bisa melihat bagaimana bangunan infrastruktur yang kita buat apakah sudah mengakomodir bahaya-bahaya geologi yang ada. Ya, ini yang penting. Terutama juga mendefinisikan risikonya nanti. Nah, ini dalam level yang lebih tinggi tentunya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan di awal, dan di awal ini saya akhiri dengan salah satu sketsa lagi yang saya buat. Memang saya seorang geologis yang juga penggemar sketsa. Waktu itu saya melihat efek dari gempa bumi 30 September 2009, terutama di Padang Pariaman. Ada, kalau nggak salah nama sungainya di situ Batang Manggur, mudah-mudahan betul gitu ya. Itu saya sketch, dan di situ memperlihatkan banyaknya longsoran, dan ternyata memang kejadian gempa saat itu korban terbanyak akibat longsoran ini. Nah, ini yang menjadi salah satu pemikiran saya untuk mengubah sedikit kalimat tadi, earthquakes do not kill, but the landslide do, dalam konteks ini gitu ya. Ternyata longsorannya yang juga berbahaya sebagai earthquakes induced landslide, atau longsoran yang dipicu oleh satu gempa bumi. Jadi kita bisa mendapatkan collateral hazard atau bencana lain yang ditimbulkan oleh bahaya-bahaya geologi yang diakibatkan oleh satu bahaya yang ada. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Nah, bagian kedua, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya, juga para mahasiswa di sini, satu hal yang menarik adalah bagaimana pemerintahan saat ini ya, yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengeluarkan satu perpres yang saat itu bagi saya, wah, ini kesempatan menarik untuk para ahli geologi juga meraih peluang ya yang ada. Dan tentunya tantangan juga. Ya, Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Ya, dan Perpres ini sebenarnya sudah mengalami 2 kali perubahan, tahun 2017 dan 2018, yang mengubah juga banyaknya infrastruktur di situ. Oh, sorry, rupanya sebentar, saya harus menancapkan baterai. Oke, nah kalau kita lihat apa yang menjadi proyek strategis nasional itu, saya tidak akan menguraikan semuanya tentunya, banyak sekali. Dan saya seringkali bilang ke mahasiswa, masa sih salah satu dari proyek ini Anda nggak terlibat gitu ya. Nah, saya bisa merangkum beberapa hal di sini terkait dengan proyek yang ada. Nah, ini bagian besarnya saja. Bisa dilihat di sini untuk infrastruktur jalan tol, ini ada 64 dan 47. Dalam Perpres pertama waktu itu masih 47. Dalam Perpres tahun 2018 berubah, naik menjadi 47. Nah, kita punya banyak sekali, tidak akan saya baca satu persatu, silakan dicermati. Dan inilah sebenarnya salah satu tantangan dan tentunya peluang bagi para ahli geologi yang berkecimpung dalam geologi teknik. Di situ bendungan cukup banyak, hanya memang kemarin saya lihat-lihat, wah, ini yang di Sumatera Barat mana ini, yang di Sumatera Barat mana ini, kok kayaknya nggak ada ini dari Perpres ini gitu ya. Nanti mungkin ada usulan untuk yang ada di Sumatera Barat, karena sebenarnya Perpres ini juga boleh berubah ya, dan bisa berubah. Nyatanya sudah 2 kali berubah. Baik, saya ingin men-sharing beberapa tempat yang masuk dalam Perpres tersebut, dan memang beberapa saya terlibat di dalamnya, terutama
diminta pendapatnya dalam konteks proses pembangunan infrastruktur tersebut. Yang pertama misalnya yang saya ingin perlihatkan di sini ya, jalan tol Balikpapan Samarinda atau tol Balsam gitu ya, yang cukup menarik dan menantang dari sisi geologinya. Waktu itu saya diskusi dan cover dari diskusi itu ada di bagian tengah, karena saat itu kita bertemu batu lempung ya, yang juga memiliki karakter khusus. Dia berubah kekuatannya setelah terekspos oleh akibat penggalian atau dalam proses pemasangan fondasi yang ada untuk infrastruktur jembatan jalan tol itu ya. Nah, yang menarik juga bagaimana kita menghadapi infrastruktur yang numpang langsung di atas batu bara. Kemudian juga ada gambut di sana. Nah, penuh tantangan geologi tentunya untuk menyelesaikan masalah-masalah di tol Balsam ini. Saya tidak akan cukup detail membahas masalah itu, tetapi ini menjadi tantangan juga untuk nanti mungkin pendalaman di area-area itu bagi seorang ahli geologi teknik. Kemudian yang kedua, nah ini salah satu jalan tol yang juga bermasalah yang ada di Perpres tersebut, yaitu tol Semarang-Solo. Dan sampai sekarang pun kami mengawal, dan keberuntungan bagi kami IAGI dalam hal ini pelaksananya MGTI IAGI. Jadi terima kasih Pak Daru, MGTI dipercaya untuk menjadi salah satu ya asosiasi yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah di tol Semarang-Solo, khususnya salah satu jembatan yang sampai saat ini bermasalah, yaitu jembatan Penggaron. Nah, apa yang terjadi di sana memang salah satu yang mengemuka adalah batu lempung formasi kerek yang juga memiliki sifat yang saya bilang sangat galak dari sisi infrastruktur gitu ya, yaitu slaking dan swelling. Kemudian infrastruktur lain yang masuk dalam Perpres itu yaitu jalan tol Cisumdawu, dan yang ingin saya highlight di sini bagaimana tol Cisumdawu itu memiliki terowongan, dan ini terowongan pertama yang kita miliki, terowongan tol pertama yang kita miliki ya, yang Indonesia miliki, menjadi satu milestone juga untuk pencapaian infrastruktur nasional ya, selain juga jalan tol yang tentunya akan menghubungkan Bandung dengan wilayah-wilayah timur sampai Cirebon dan menyambungkan dengan jalan tol di Pantura. Kemudian selain jalan tol, kita punya juga sebenarnya jalan nasional yang masuk, dan ini sangat strategis karena memotong barat timur wilayah Sulawesi Tengah. Jadi kalau infrastruktur ini jadi, tentunya mobilisasi barang akan cukup terbantu, karena kalau menggunakan kapal harus ke utara dulu melalui Manado, dan butuh waktu sampai konon 2 hari atau minimal 1,5 hari gitu ya. Nah kalau jalan tol ini bukan jalan tol, ini jalan nasional ini cukup bagus, sebenarnya hanya 40 kilo sehingga transportasi barang akan sangat tertolong. Nah masalah yang muncul juga pernah saya presentasikan dengan teman-teman di PU, yaitu terkait dengan longsor yang banyak juga tidak hanya di tanah ya, terjadi di batuan-batuan yang cukup keras. Nah, kemudian infrastruktur lain yang cukup menarik adalah mass rapid transit. Jadi ada urban geology di sini ya. Bagaimana kita menerapkan keilmuan geologi untuk membangun wilayah yang sudah cukup padat ya. Bahkan di sini wilayah terpadat ibu kota kita gitu ya, dengan dibangunnya MRT. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya. Tentunya banyak hal. Beberapa kali saya masuk pada saat konstruksi dan sekarang sedang juga konstruksi untuk segmen kedua ya, untuk jalur utara selatan. Nah, mudah-mudahan nanti menyambung jalur barat timur gitu ya, yang akan dibuat setelah pekerjaan utara selatan tentunya selesai. Nah, kita bertemu hal-hal yang cukup menarik terkait dengan endapan-endapan muda di sana, dan tentunya mungkin bertanya-tanya ini bagaimana masalah subsidence di Jakarta, masalah juga ada air tanah yang
kadang beberapa tempat cukup dangkal dan sebagainya gitu ya. Tentunya banyak hal yang muncul dari aspek geologi yang juga kadang-kadang harus diperhatikan dan banyak menimbulkan kendala dalam pelaksanaan. Nah, salah satu yang saat ini juga sedang cukup santer, yaitu pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini juga masuk ya dalam Perpres tersebut. Nah, beberapa foto tentunya bisa saya perlihatkan di sini, di mana aktivitas saya juga terlibat di dalamnya untuk memberikan beberapa advice terkait dengan masalah geologi yang ada, karena di sana ada 11 terowongan nanti, kemudian cukup banyak jembatan, saya lupa lagi jumlahnya, dan tentunya galian-galian yang cukup tinggi. Dan kalau saya sebutkan tadi, sebenarnya masalah batu lempung ini juga cukup pelik di Jawa Barat dengan keberadaan batu lempung formasi Jatiluhur dan batu lempung formasi Subang. Mungkin teman-teman sering juga mendengar adanya batu lempung di Hambalang yang cukup merepotkan konstruksi bangunan-bangunan P3SON ya, area untuk pelaksanaan pelatihan para atlet waktu itu ya, yang sampai sekarang konstruksinya rusak dan bermasalah. Kemudian satu contoh infrastruktur lain yaitu terkait dengan bandara di sini. Mungkin sudah mendengar Yogyakarta International Airport gitu ya, dulu ada New-nya. Saya masih menggunakan New Yogyakarta International Airport yang cukup menantang dan menarik dari sisi geologi, selain memang ini dikhawatirkan area yang sangat berbahaya terhadap tsunami karena menghadap pantai selatan Jawa gitu ya. Tetapi juga mereka ternyata memiliki keberanian untuk membuat, kalau di sini sebutnya waktu itu underpass gitu ya. Tetapi karena panjangnya lebih dari 1 kilo, saya bilang ini terowongan ya dalam konteks infrastruktur. Ya, walaupun terowongan yang dibuat dengan metode cut and cover. Nah, cukup menarik di sini ya, karena sebenarnya saat itu isu likuifaksi itu mengemuka, dan sebenarnya area bandara ini banyak tersusun oleh endapan-endapan kuarter pasir pantai yang sebenarnya secara potensi likuifaksi juga harus dipahami dengan baik. Nah, terakhir dari contoh infrastruktur yang ada di PP tersebut, yaitu terkait dengan bendungan atau dam. Nah, ini salah satu yang juga sempat saya kunjungi, Bendungan Wais Kampung, dan sebenarnya ini salah satu bendungan yang di PP 2016 tidak ada gitu ya, muncul di PP terakhir. Dan satu kesempatan yang cukup baik saya melihat Bendungan Wais Kampung karena bisa melihat tekstur batuan yang ada di tengah ini ya, yaitu migmatit, sebenarnya bagian dari kompleks gunung, saya lupa lagi ini ya nama formasinya, yang saya sebut sebagai tekstur macan Sumatera gitu, harimau Sumatera gitu ya. Oh ya, formasi kompleks Gunung Kasih ya. Jadi mirip dengan harimau Sumatera teksturnya. Menarik sekali gitu ya. Waktu saya melihat di singkapan yang ada lereng yang cukup terjal yang di situ cukup menantang dari sisi geologi, karena kita benar-benar harus memastikan stabilitasnya, terutama di daerah spillway. Nah, masuk ke dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Sumatera Barat. Saya tidak akan membahas semuanya, karena memang kesempatan untuk mengunjungi beberapa infrastruktur cukup terbatas. Nah, yang besar-besar, alhamdulillah saya juga melihat waktu itu dan sempat juga ikut menganalisis, yaitu jalan dan jembatan Kelok 9. Beberapa kali saya ke sana pada saat konstruksi, dan salah satu foto yang sering kali saya munculkan adalah di salah satu tebing yang ada saat itu, ya, di mana saya menganalisis rock slope stability, stabilitas lereng batuan, sebelum dilakukan shotcrete untuk memastikan bagaimana kestabilan
galian yang dilakukan pada batu pasir dan konglomerat formasi Brani. Ini formasi tertua di cekungan Sumatera Tengah, saya kira, ya, cukup keras. Nah, cukup menantang, tetapi satu sisi dia fracturing, dia banyak bidang-bidang diskontinuitas yang harus kita waspadai dari sisi stabilitasnya, dan di situ saya memberikan advice, dan tentunya diawali dengan menganalisis tipe-tipe keruntuhan atau potensi keruntuhan yang dikontrol oleh bidang-bidang diskontinuitas. Nah, salah satu yang cukup menarik juga saya sempat mengunjungi, yaitu rencana revitalisasi terowongan Kupitan. Nah, ini terowongan jalur kereta api Padang Sawah Lunto ini, ya. Nah, saya tadinya berharap proses pembangunannya bisa segera dilakukan, tetapi saya belum mendapat kabar berikutnya. Nah, ini cukup menarik karena akan dibuat di anggota bawah formasi Sawah Lunto kalau nggak salah, dengan batu pasir kuarsa sehingga lerengnya cukup terjal, ya. Di atas terowongan itu kita bisa melihat beberapa foto dari singkapan yang ada. Saya sempat masuk dari inlet ke outlet terowongan yang ada gitu ya. Dan ini dibuat pada zaman Belanda. Waktu itu konon dengan ya kerja paksa. Ya, tentunya banyak cerita pada saat pembangunan terowongan ini, dan saya ditemani pawangnya konon dalam tanda kutip gitu ya, untuk masuk ke dalam terowongan sampai dari masuk sampai keluar lagi, ya, untuk mencermati singkapan-singkapan yang ada. Kita juga melihat ada terowongan kecil, kemungkinan untuk emergency tunnel ataupun untuk terowongan sirkulasi udara yang ada, dan kita bisa melihat singkapan di dalam terowongan itu sebenarnya. Nah, masuk ke bagian akhir, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semuanya, termasuk adik-adik mahasiswa di sini, ini juga peluang dan tantangan. Walaupun tadi sebenarnya terowongan Kupitan belum dilaksanakan revitalisasinya, ini salah satu tantangan berikutnya yang sebenarnya banyak saya dengar, dan beberapa data sebenarnya sudah saya dapatkan untuk saya cermati, yaitu terkait dengan terowongan tol antara Riau, Pekanbaru sampai Padang nanti, yang melewati Lembah Harau, dan di sini terowongannya sangat challenging, saya bilang, karena kedalaman overburden-nya, ya, ketebalan overburden-nya itu sampai 300 meteran. Ya, ini ada 2 terowongan yang akan dibuat di sini, tunnel 1 dan tunnel 2. Dan tentunya kalau bicara mengenai jalur-jalur di wilayah sana, kita akan berhadapan dengan banyak aspek geologi yang harus diperhatikan. Salah satunya ini melewati jalur sesar besar Sumatera atau sesar Semangko gitu ya. Dan juga yang cukup menarik memang batuannya, ya, dari metasedimen sampai batuan metamorf di sana, formasi kuantan kalau tidak salah gitu ya. Kita akan ketemu batu sabak, kuarsit dan sebagainya. Dan ini menjadi tantangan terowongan di batuan metamorf tentunya ke depan gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa terrealisasi jalan tol Padang Pekanbaru. Nah, satu tantangan yang ingin juga saya kemukakan di sini yang cukup menarik, kalau tadi kita melihat Perpres, kalau ini saya ambil dari RPJM yang dibuat oleh PUPR, yang sebenarnya di sini implementasi dari percepatan pembangunan nasional. Cukup banyak, misalnya sumber daya air di situ termasuk di dalamnya bendungan, kemudian konektivitas dalam hal ini jalan dan jembatan. Kemudian kita juga melihat pemukiman dan juga perumahan di sana yang menjadi tantangan ahli geologi ke depan untuk bisa terlibat gitu ya. Dan tentunya peluang. Saya pikir cukup baik 2 hal yang saat ini cukup ngetrend saya kira. Satu adalah bagaimana peranan ahli geologi di infrastruktur, yang kedua yang banyak juga dibicarakan bagaimana kita bisa melihat sumber daya geologi untuk tourism gitu ya, geotourism, termasuk bagaimana kita mengamankan site itu ya, karena kadang-kadang menjadi site geologis yang cukup
unik. Nah, kalau kita melihat dana juga, konon saat ini sudah hampir di atas 500 triliun penggunaan dana yang pada tahun-tahun 2009 saya melihat infrastruktur ini hanya dirunning kurang dari 100 triliun setiap tahunnya gitu ya. Sehingga cukup banyak biaya yang dicurahkan untuk ini. Dan sebagai penutup, saya kira mungkin nanti bisa dilihat juga gitu ya, berbagai media sebenarnya sudah menyoroti, dan ini sebenarnya yang saya gunakan juga di judul presentasi ini, salah satu media menggunakan judul Geologi di Tengah Gencarnya Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Jokowi dan seterusnya. Dan kita cukup bangga di sini karena Menteri PUPR-nya adalah seorang geologis yang banyak juga mengemukakan pentingnya geologi untuk pembangunan infrastruktur. Dan ini juga menjadi tantangan bahwa di sana selalu diundang ahli geologi gitu ya. Dan bahkan geologi-geologi milenial dalam satu media massa pun juga dikemukakan oleh Pak Menteri untuk bisa terlibat ya dalam proyek-proyek infrastruktur di lingkungan PUPR. Di sini yang menarik juga ada Gubernur ya Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengatakan peran ahli geologi ya penting dalam infrastruktur. Nah, salah satu yang juga mengemuka di berbagai media massa, saya cuplik juga ya, bagaimana ahli geologi ini bisa membawa infrastruktur yang tangguh bencana. Ya ini yang penting di Sumatera Barat saya kira, gitu ya. Sehingga dalam satu kesempatan juga kolaborasi dengan BMKG untuk mewujudkan infrastruktur yang tangguh ini. Nah, konon infrastruktur yang tangguh ini kunci bagi Indonesia mengurangi risiko bencana juga, gitu ya. Banyak dikemukakan di media massa. Sehingga sebagai catatan penutup saya, ya dalam presentasi ini, saya bacakan di sini keterlibatan ahli geologi sangat penting dalam percepatan proyek infrastruktur guna dapat lebih menjamin efisiensi dan efektivitas proses terciptanya infrastruktur yang aman, tangguh bencana gitu dan harmoni dengan kondisi alamnya. Nah, ini sejalan dengan moto MGTI IAGI yaitu in harmony with geological condition. Saya kira itu saja Pak Dian, terima kasih atas perhatiannya dan mungkin nanti kita bisa lebih detail lagi dalam diskusi. Terima kasih.